Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan di majelis sinyal Islam Indonesia yang berkah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitab sunnah wa bid'ah bagian hadis yang ke-14. Al-hadis ar-rabi asyara, hadis yang ke-14 fi sahihi Muslim an Ubay bin Ka'ab qol kana rajulun minal ansor la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu daron wa kanat la tukhti'u salat faqila lahu law ishtaraitu himaran tarkabuhu fi dhulma war-ramda qala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid inni uridu ayyaktubali mamsyaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala rasulullah qad jama'allahu laka dzalika kullah wa fi riwayatin laka mahtasabta falniyat huna wahdah kafiyatun liqrar rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nawa wa kana dzalika mabda islamiyan fahimahu sahab min al-kitabil aziz inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Shadaqallahu azim. Dari hadis yang ke-14 di dalam Sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab qala, ada seorang laki-laki dari kaum Ansor, la a'lamu ahadan, dia tidak mengerti seseorang pun, ab'adu minal masjid minhu, yang lebih jauh dari masjid minhu darinya, daron rumahnya. Jadi dia tidak ada mengetahui, seseorang pun tidak mengetahui rumahnya itu lebih jauh daripada masjid. Wa kanat la tukhtiu sholat, dan dia tidak bisa melangkahkan kakinya untuk sholat. Faqila lahu lawishtaraitu himar, dikatakan kepadanya, kalau aku membeli himar, tarkabuhu, aku naiki, fi dzulma, di tengah malam, waramdo, di siang hari. Qala ma yasuruni anna manzili ila janbil masjid, tidaklah memudahkan untukku bahwasannya rumahku ila janbil masjid, pinggir masjid. Inni uridu ayyaktubali mamsyaya, samaitkan untuk supaya Allah mencatat untukku mamsyaya, langkah-langkah kakiku ilal masjid, menuju masjid. Wa ruju'i, dan kembaliku, idza raja'tu ila ahli, jika aku kembali kepada keluargaku di rumah. Faqala Rasul qad jama'allahu laka dzalika kullah, sungguh Allah telah mengumpulkan untukmu dari semua itu, kullahu, semuanya. Wa fi riwayatnya, satu riwayat, laka mahtasabta, untukmu apa yang kau sangkakan. Hadis ini memberitahu kepada kita bahwa melangkahkan kaki menuju masjid Allah itu pahalanya luar biasa. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Kan awalnya langkah. Bagaimana kalau melangkahnya itu kadang capek, kadang kalau melangkah tuh, apalagi kalau siang panas. Udahlah, saya ke masjid bukan melangkah tapi naik motor. Kan naik motor tidak melangkah, motor yang berjalan. Udahlah, ke masjid bukan naik motor, naik sepeda. Udahlah, masjid naik mobil. Bagaimana? Ya, maka itu disebut mamsyai. Disebut apa namanya? Langkah-langkah. Asal bergerak menuju masjid,
mau naik himar, mau naik onta, mau naik kuda, mau naik motor, mobil, disebutnya langkah kaki menuju masjid. Masya Allah. Jadi yang disebut langkah kaki ya langkah biasa. Kemudian melangkah kaki naik apapun asal menuju masjid disebut langkah kaki. Niatnya sama, yang penting sampai ke masjid, cuman beda cara. Ada yang langkah dengan betul langkah kaki, ada yang langkah kaki dengan naik himar, ada yang melangkahkan kakinya dengan naik unta, dan lain sebagainya. Tujuannya sama, melangkah menuju masjid. Itu yang akan dibalas oleh Allah. Cuman pahalanya yang beda. Al-ujra biqadril masyaqqat. Upah itu tergantung masyaqqat. Kalau naik motor mah tidak terlalu banyak masyaqqat. Naik mobil apalagi, hujan kapanpun bisa. Kalau jalan kaki ya panas dan lain sebagainya. Makanya gede siapa? Mana yang masyaqqat itu yang pahalanya gede. Al-ujrah biqadril masyaqqat. Upah pahala dari Allah tergantung seberapa besar masyaqqatnya kita. Hadis yang ke-15, akhraja Abu Ja'far At-Tabari fit Tahdzib bi sanadin la ba'sa bihi an Ummi Salamah qalat atas rajulun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala alhamdulillah faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah wa atas akhir faqala alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tabarakan fi faqala salam irtafa hadza ala hadza 19 darajat wa ayyidu ma'ahraja Tirmidzi wa ghayr min hadis Rifa'ah bin Rafi. Dari Abu Ja'far At-Tabari di dalam kitab Tahdzib dengan sanad ya la ba'sa bi an Ummi Salamah faqalat, ada seseorang yang sedang bersin, ada seorang yang habis bersin. Orang yang habis bersin ya, dia di samping Rasul. Seorang di samping Rasul, dia bersin. Caci. Kemudian si rajul tersebut, orang yang bersin tersebut, dia berkata alhamdulillah. Alhamdulillah. Haji. Alhamdulillah. Maka kata Rasul, yarhamukallah. Kemudian si atas baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Maka Rasul menjawab, irtafa'a hadza ala hadza 19 darajat. Irtafa'a telah naik hadza ini. Ala hadza ke atas ini 19 derajat. Dari Rifa'ah bin Rafi, qol sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atastu. Aku salat bersama Rasul, kemudian aku bersin. Faqalat, kata Rifa'ah, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Alaihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Palamman sarafa, ketika beres, qala kata suma minal mutakallim salasan faqalat ana faqala walladzi nafsi biyadihi laqadib tadaruha bid'atu wa thalathuna malakan ayyuhum yas'alu biha wa rajatu brani wa bayyana anna salatul madhkurah al maghrib wa sanad kula bas zakara dzalika la kul habib fil fath. Ini hadis yang ke-15 ya. Hadis ini riwayat Rifa'ah bin Rafi. Kata Rifa'ah bin Rafi, saya sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian saya bersin. Faqalat, kata si Rifa'ah bin Rafi itu, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarak. Alhamdulillah thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah,
hamdan kelawan puji, thayyiban yang baik, mubarakan yang diberkahi fihi dalamnya. Palaman soropa, ketika Rasul beres sholat, maka Rasul berpaling. Qala, kata Rasul, manil mutakallim, siapa barusan yang berbicara? Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. 3 kali Rasul mengatakan, manil mutakallim, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. 3 kali Rasul. Pakultu, kata Rifa'ah, saya menjawab, ana ya Rasulullah. Faqala, maka kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi, demi dat yang jiwaku ada di genggamannya, laqadi batadaru bid'atu wa salasuna malkan, 300 malaikat bergegas-gegas mendoakannya. Ayyuhum yas'adu biha. Masya Allah. Wa akhraja Tabrani wa bayan salat al-madhkur, salat yang dimaksud tadi adalah salat maghrib katanya. Wasanudul ba'sa. Ya jelas, maka dari hadis ini, dari riwayat ini, dari kejadian ini bisa disimpulkan setelah bersin disunahkan membaca doa. Kemudian disunahkan lagi untuk tetangganya menjawab dari doanya. Seperti tadi, yang bersin, haji, alhamdulillah, cepat dijawab oleh Rasul. Yarhamukallah, kata Rasul. Nah, orang yang bersin lagi menjawab lagi, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka Rasul jawab, irtafa hadza ala hadza. Masya Allah, telah jauh tinggi beda. Hadza ala hadza, ini ke atas ini. Tadi alhamdulillah ini, alhamdulillah yang pertama beda dengan alhamdulillah yang kedua, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Rifa'ah, ya, ketika kami sholat maka kami bersin. Nah, kata yang bersin, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi, segala puji bagi Allah, pujian yang baik dan yang diberkahi. Nah, kemudian setelah Rasul beres sholat, Rasul berkata, manil mutakallim, siapa orang yang berbicara barusan? Sampai Rasul 3 kali manil mutakallimnya. Maka kata Rifa'ah, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Faqala, kata Rasul, demi dat yang jiwaku ada di genggamannya, laqadi batadaruha, 300 lebih malaikat bergegas menujunya. Untuk apa? Untuk memberikan balasan dari dia yang bacakan. Masya Allah. Jadi di sini jelas, mau ada orang, mau tidak ada orang, ketika sehabis bersin sunat berdoa. Ada orang yang ada wajib menjawab doanya. Tidak ada orang, maka malaikat yang akan menjawab doanya. Saking pentingnya bersin. Maka kalau saking pentingnya bersin, ini harus nih untuk orang yang sering bersin, berarti dia sering doa, sering bercakap dengan malaikat. Panggil kaifa aqra Rasulullah azyadah fil hamdu al ma'mur. Maka ingatlah bagaimana Rasulullah SAW menambahkan, ya, doa-doa, tasbih-tasbih, tahmid-tahmid di dalam apa? Di dalam sehabis bersin itu. Jadi hukumnya bukan beda. Al hadis asadi asyara, hadis yang ke-16. Fi sahihi Muslim wa ghairihi min hadis Anas qol jaa rajulun qad hala fis saf wa qad hafazahu nafs faqala Allahu akbar alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Al hadis wa fi faqala law an nabiy sallam laqad ra'aitu 12 mulkan
maka aksasan kan abdul bisyarti alla yukhalifal ma'mur. Masya Allah ya Rahmanirrahim. Dalam Sahih Muslim, di dalam hadis Anas diceritakan, ada seorang laki-laki pada lapis sob, dia masuk dalam sob sholat. Waqad hafazahu an-nafs, dan dia telah melapazkan tapi tidak keras. Hafazahu nafs teh. Beginilah, kita mau takbiratul berdoa dulu. Ya, doa sebelum takbiratul ihram. Itu kan hanya napas saja. Hanya napas saja. Nah, gitu. Apa napasnya? Tidak keluar suara, tapi keluar angin. Yang tidak boleh, suara tidak keluar, angin pun tidak keluar, dia nggak boleh. Nah, bagaimana kalau tidak ada suara tapi angin? Boleh, tidak jadi masalah. Ini salah. Nah, apa yang dia katakan? Yang dia katakan di selama nafasnya itu, dalam nafasnya, alhamdulillah al-ma'mur bih wa tabarra ziyadah min al-fadail allati la tuhaddu yu'ayyiduhu aidan lil hadis allati huwa as-sadis asyara. Nah, fangdul kaifa aqarra Rasul. Bagaimana Rasul menetapkan hadis tadi? Aziyadah fil hamdi, ada tambahan di dalam pujian. Ya, ngan waktu biro ziyadah minal fadhail, ditambahkan ziyadah daripada fadilah allati la tuhaddu, yang tidak ada batasannya. Ya. Yu'ayyidu aidan al hadis, akan dikuatkan nanti yang hadis 16. Jadi doa dalam bersin boleh ditambah. Kan tadi alhamdulillah. Ya, Rasul jawab alhamdulillah. Kata si bersin, alhamdulillah. Gitu dia. Kata orang yang di pinggirnya menjawab, yarhamukallah. Dijawab lagi si bersin, alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan, lebih panjang. Maka Rasul menjawab sama, irtafa hadza al hadza. Nah, yang tadi yang barusan derajatnya dengan yang tadi jauh lebih tinggi yang barusan. Sampai berapa perbedaannya? Sampai 30 derajat perbedaannya. Oh, boleh dong ditambahkan doa-doa selain doa yang masyhur, boleh, tidak jadi masalah. Boleh jadi masalah. Seperti mana? Seperti Rifa'ah bin Rafi bersin. Dia memuji alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi ali kama yuhib rabbuna wa yarda. Nah, ketika Rasul beres salat, Rasul berkata, manil mutakalim, siapa yang berbicara tadi? Ya, Rifa'ah menjawab, Rasulullah. Maka Rasul, saya melihat malaikat bergegas membacakan sholawat mengampunimu. Masya Allah. Ya, jadi semakin banyak berdoa membalas kebaikan orang lain, semakin baik. Orang lain mendoakan kita dengan satu doa, maka kita mendoakan dia dengan 10 doa. Kita mendoakan orang lain 10 doa, maka dia wajib mendoakan kita lebih banyak daripada 10 doa. Gitu. Al-hadis as-sabi asyara, hadis yang ke-17. Akhraja at-Tabrani an Anas qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra al-a'rabi wa huwa yad'u fi salatihi. Ini hadis Rasulullah melewat kepada si Arabi. Arabi itu Bedawi, orang Arab yang tidak punya etika. Arabi namanya. Nah, Arabi orang Bedawi, wa huwa yad'u fi salatihi, dia berdoa dalam salatnya. Ya man la tarahul uyun wala tuhalitudz dzunun wala yasipul wasipun wala taghayyuril hawadis wala tahsyad dawair wa ya'lamu masaqil jibal wa ya'lamu masaqil jibal wa miqyal bahar wa ala qatar amtar wa ala waraqil asjar Adam adlama alaihi wa asyaqalan nahar. Ini doanya. Jadi ada si Arabi ketika sholat, dia berdoa,
ya man la tarahul uyun, wahai zat yang tidak bisa dilihat oleh mata. Wala tuhalithu dzunun, yang tidak bisa ada disangka. Wala yasifus wasipun, dan orang yang menyifati pun tidak akan bisa menyifatinya. Wala tuhul hawadis, dan yang tidak mengalami perubahan. Wala yahsyad dawair, wa ya'lamu masakil jabal, wa mikyal bihar, adakul amtor, wa ada asraq, wa ada warakil asjar, wa ada madama alilai wa asraq al-nahar, la tuwari sama wala ardi ardon, la bahra ma fi qari, wala jabala ma fi wa'rihi, ij'al khairan umri akhirah wa khairan amali wa khatimu wa khair ayyami yawma alqaka fi. Masya Allah, ini doanya sulit nih. Ya man la tarahul uyun, ini doa nih. Doa si Arabi. Doa si Arabi ketika dia berdoa. Maka pawakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Arabi rajulan. Rasulullah mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk si Arabi. Faqala idza shalla fa'atani bih wa kana qad uhdiya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahab min ba'dil ma'adin falamma Arabi wa habalahu adh-dhahab wa qala mimman anta ya Arabi. Faqala min Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ya Rasulullah. Qala ya Arabi, hatadri lima wahabtu laka dhahab? Qala lirrahmi allati baini wa bainak. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna lirrahmi haqqan, walakin wahabtu laka adh-dhahab li husni tsanaika 'ala Allah. Allahu akbar. Masya Allah, si Arabi tadi berdoa kepada Allah dengan banyak memuji Allah. Si Arabi berdoa kepada Allah dengan banyak memuji keesaan Allah, kehebatan Allah. Sehingga Rasulullah SAW mewakilkan seorang laki-laki untuk mendatangi si Arabi. Faqala idza shalla fa'atani bihi waqad salam. Apabila salat aku mendatangi engkau bihi dengan ini, wa kana qad uhdiya salam. Nah, kemudian Rasul diberikan emas, dari wadah-wadah emas Rasul diberikan sebongkah emas. Ya, kemudian datang si Arabi kepada Rasulullah SAW. Rasul menjawab, mimman anta ya Arabi, di mana hai Arabi? Si jawab Arabi, min Bani Amir bin Sa'sa'ah. Oh, saya dari Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ya Rasulullah. Qala, kata Rasul, ya Arabi, hatadri lima wahabtu laka dhahab. Nih, aku berikan kamu emas. Apakah kamu tahu kenapa aku memberikan kamu emas? Kata si Arabi, lirrahmi allati bainana. Ya, karena silaturahim antara aku dan kamu. Karena silaturahim saya kepada Rasulullah, maka Rasul memberikan emas kepada saya, kata si Arabi. Maka kata Rasul, inna lirrahmi akad. Ya jelas, kalau karena silaturahmi mah hak. Ya, kalau silaturahmi mah hak. Makanya silaturahmi itu saling silaturahmi itu silaturahmi itu memberikan rezeki, menambah rezeki. Silaturahmi menambah rezeki. Mana menambah rezeki? Orang yang kita datangi akan tambah rezekinya. Orang yang silaturahminya pun akan Allah tambahkan rezekinya. Innalillahi hak, betul. Kalau memang dengan silaturahmi betul. Walakin wahabtu laka dhahab, akan tetapi aku memberikan emas kepadamu bukan hanya karena silaturahmi, akan tapi lihusni tsanaika 'ala Allah, karena kau telah banyak memuji, bahkan dengan pujian yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka kita harus banyak memuji Allah dengan pujian-pujian yang bagus. Nah, ini dijadikan dalil, ya. Ada aurad, ada zikir. Aurad dengan zikir,
ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ya Razzaq, urzuqni halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi. Ya, memuji kepada Allah, meminta kepada Allah. Tuh gitu. Jelas? Ya. Dengan semakin banyak memuji Allah, hebat pujiannya, maka Allah akan berikan anugerah kepada kita, rezeki min haitsu la yahtasib. Rupanya pengajian kita sunnah wa bid'ah baru sampai hadis yang ke-17. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk hadis ke-18 di pertemuan yang akan datang. Kesimpulan dari hadis tadi, berzikir, aurad dengan asma-asma Allah, memuji Allah itu disunnahkan. Adapun fadilahnya nanti banyak rezeki dan sebagainya, itu adalah aturan Allah, urusan Allah. Yang penting bagaimana lisan kita zikir basah kepada Allah supaya Allah sayang pada kita. Demikian yang dapat sampaikan. Bila bisa bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.